saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang keuntungan tak terduga ketika kamu itu berpacaran dengan cowok pemalu. Pria yang cenderung diam itu pasti akan sangat bisa membuat wanita itu penasaran terhadap dia. Entah kenapa cowok yang diam itu sangat berbeda daripada cowok-cowok pada umumnya. Cowok yang memiliki karakter diam itu pasti bisa menarik perhatian dari seorang wanita. Dia itu kayak memiliki auranya sendiri. Dia itu membuat seorang wanita itu penasaran bagaimana karakter dia, bagaimana sifat dia, dan bagaimana dia itu bisa menjadi sependiam itu. Alasan dibalik itu seperti apa dan bagaimana ketika kamu tuh benar-benar sudah berhasil mendapatkan cowok seperti itu. Mungkin di awal-awal dia itu akan sangat pendiam banget, sangat cuek banget. Tetapi kalau kamu itu udah benar dekat sama dia, pasti di sini dia itu di awal juga masih diam, sehingga hal itu membuat hubungan kamu sama dia itu terasa canggung. Gak heran sih kalau cowok pendiam itu berhubungan dengan seorang wanita, wanita itu akan selalu merasa kurang diperhatikan, selalu merasa bosan, kewalahan untuk menghadapi cowok dengan karakter pendiam ini. Di lain sisi, cowok dengan karakter pendiam pasti tidak akan banyak omong kan. Di sini pasti dia itu juga tidak akan selalu membicarakan tentang sesuatu hal. Dia tidak suka memperbanyak topik. Bahkan di sini dia itu akan lebih sering diam daripada dia itu harus kata yang tidak. Oleh karenanya, di sini pasti kamu akan kesulitan banget dalam ketika kamu itu selalu mencari sebuah topik, mengajak dia bicara, atau bahkan kamu itu buat bagaimana supaya suasana kencan kamu itu tidak bisa canggung. Mungkin di awal-awal seorang wanita itu pasti akan merasakan hal tersebut, sehingga ini timbul rasa kejenuhan dan dia itu berpikiran ingin putus atau ingin mengakhiri hubungan, karena dia itu merasa dia itu sudah memberikan sebuah perhatian tetapi tidak mendapatkan timbal balik yang setara. Padahal sebaliknya nih, ketika kalian berkencan dengan pria yang memiliki karakter pendiam, ini pasti akan membuat hidup kamu itu lebih berwarna. Kamu hanya cukup sabar saja sih di awal-awal untuk menghadapi cowok dengan karakter seperti ini, karena dia itu memang cowok yang berbeda dari kebanyakan. Ketika kamu itu ingin mendapatkan cowok yang suka menggoda, suka merayu, kamu bisa kok mendapatkan cowok lain. Jangan kamu mendekati cowok yang pada dasarnya dia itu memiliki karakter pendiam. Karena kalau kamu sudah merasa tidak cocok, merasa tidak pas, itu akan sangat membuat kamu itu bosen banget. Nah, tetapi kenapa sih bisa dikatakan cowok yang pendiam itu malah bisa membuat kencan kamu itu lebih berwarna? Alasannya apa? Karena di awal saja itu sudah membuat kita itu bosan. Nah, yang pertama, dia itu akan selalu menjadi pendengar yang baik. Kenapa bisa dikatakan dia itu selalu bisa menjadi pendengar yang baik? Kamu bisa berpikir bahwa di sini dia itu merupakan karakter cowok yang pendiam. Bukan berarti cowok pendiam itu cowok yang nggak tahu apa-apa. Bukan berarti cowok yang pendiam itu tidak bisa merasakan apa-apa, tidak bisa mengerti keadaan di sekitar, tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak. Malahan biasanya cowok pendiam itu merupakan cowok yang memiliki kepekaan yang cukup tinggi. Dia itu paling bisa mengerti perasaan orang lain. Dia itu paling bisa menghargai ketika ada orang yang curhat dengan dia, atau ada orang yang berbagi cerita dengan dia. Bahkan di sini dia itu merupakan tipe seseorang yang selalu bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan, dan dia itu paling bisa membuat seseorang itu nyaman dengan apa yang dia katakan. Kamu sudah bisa mengira kalau cowok pendiam itu adalah cowok yang gak banyak omongnya. Tetapi sekali dia ngomong, sekali dia itu memberikan kata-kata, kamu akan terpana dengan kata-kata tersebut. Kamu akan dibuat nyaman oleh cowok pendiam tersebut. Ini mungkin memang dia itu hanya diam saja, seperti dia itu tidak tahu apa-apa. Padahal sebenarnya dia itu selalu mengamati setiap detail tentang kamu, apa kesukaan kamu, keinginan kamu, bahkan apa yang membuat kamu itu sedih. Oleh karenanya jangan pernah kamu itu meremehkan cowok pendiam. Jangan pernah kamu meremehkan atau kamu itu berpikir cowok pendiam itu tidak tahu apa-apa. Karena pada dasarnya cowok pendiam itu adalah cowok yang mengerti segalanya. Yang kedua adalah saat-saat tanpa bicara itu menenangkan. Nah, yang namanya cowok pendiam pastinya adalah seorang cowok yang gak banyak bicara. Tapi di sini dia itu lebih menyukai yang dinamakan tindakan. Dia tidak suka nih banyak bicara yang tidak atau bahkan banyak bicara yang tidak bisa dia tepati. Atau cara dia itu untuk membuat nyaman seseorang itu tidak hanya dengan kata-katanya saja, melainkan langsung dengan tindakannya. Hal itulah yang membuat seseorang wanita itu akan lebih terpana ketika dia itu melakukan perhatian atau melakukan sesuatu hal dengan tindakannya. Di sini dia itu merasa ketika dia itu diam itu akan lebih menenangkan daripada dia itu harus banyak bicara tetapi tanpa aksi, tanpa bukti. Seperti contohnya saja ketika kamu itu lagi lelah bekerja, kamu lagi capek-capeknya. Di sini dia itu tidak banyak bicara, tidak memberikan kenyamanan pada kamu melalui pembicaraan.
Mungkin saja di sini dia itu akan langsung memberikan pelukan hangat terhadap kamu, atau mungkin dia itu sedikit memberikan kecupan ringan di dahi kamu. Nah, hal itulah yang biasa dilakukan oleh cowok yang memiliki karakter pendiam. Dia itu akan lebih suka menggunakan tindakannya daripada dia itu harus banyak omong tetapi gak berguna. Yang ketiga, percakapan lewat chat itu akan lebih menggemaskan. Bisa banget kan kamu itu mengira bagaimana sosok orang yang memiliki karakter pendiam. Apalagi seorang cowok, pastinya ketika kamu itu mendapatkan pesan yang tidak biasa dari seorang cowok yang memiliki karakter pendiam, itu akan lebih terlihat sangat menggemaskan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ketika kamu bertemu saja, kamu cambung-cambungan, kamu didiamkan, kamu kayak orang gak diajak bicara, atau mungkin kamu itu dianggurkan. Tetapi kalau dia itu chattingan lewat chat, terus dia itu kayak lebih menggunakan emoticon yang lebih bisa mengekspresikan dirinya, dan atau kemungkinan dia itu menggunakan emoticon yang mungkin itu menuju ke sebuah romantisan. Nah, di sini pasti kamu itu akan lebih kelepek-kelepek. Di sini semakin kamu itu akan lihat dia itu sangat menggemaskan banget, dia itu sangat lucu banget. Karena tingkah dia secara langsung dengan cara dia itu lewat chat itu sangat berbeda banget. Kalau secara langsung biasanya dia itu akan lebih kesulitan untuk mengekspresikan dirinya. Dia tuh kayak malu-malu, dia tuh kayak sungkan-sungkan, canggung lah intinya untuk mengekspresikan perasaannya dan di dalam hatinya ini untuk kamu. Tetapi kalau lewat chat dia itu bisa seromantis itu. Oleh karena itu ketika kamu chat sama dia, pasti kamu itu akan merasa gemes banget ketika bersama dia. Yang keempat, sering mendapatkan kejutan tentang dirinya. Yang dinamakan cowok memiliki karakter pendiam, pasti dia itu memiliki rahasianya. Pasti dia itu tidak selalu mengumbar apa saja yang ada di dalam hidupnya. Apalagi tentang kepribadiannya, pasti dia itu akan menyembunyikannya. Mungkin di sini ketika kamu udah deket sama dia itu udah lama ya, kamu merasa bahwa kamu itu udah mengerti apapun kepribadian dia. Kamu sudah mengerti bagaimana dia, sikap dia, sifat dia, apapun lah kamu merasa kayak kamu tuh udah mengetahui. Padahal sebenarnya di sini cowok yang memiliki karakter pendiam itu selalu menyembunyikan apapun. Dan di sini pasti kamu akan sangat terkejut. Dan di sini pasti kamu itu akan sangat terkejut karena pada dasarnya cowok yang memiliki karakter pendiam ini terkadang dia itu akan membuka kepribadiannya itu sedikit demi sedikit. Dia itu tidak akan langsung membukanya di depan kamu. Oleh karenanya kamu akan selalu menerima kejutan dari semua sikap dan sifat dia. Yang kelima, selalu mempunyai perspektif baru yang menarik. Jangan pernah kamu heran jika dia itu tiba-tiba bertanya terhadap kamu dengan pertanyaan yang tentunya itu tidak terduga. Semisal saja dia itu bertanya, apa sebenarnya hal yang membuat kamu itu begitu bahagia? Ketika kamu itu sedang mengeluh panjang tentang suatu pekerjaan, mungkin di sini dia itu ingin mengetahui apa yang ada di diri kamu, apa keinginan kamu. Nah, biasanya dia itu selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga supaya dia itu bisa menilai bagaimana sebenarnya dia itu harus bertingkah, bagaimana dia itu harus memperlakukan diri kamu. Kamu harus benar-benar bisa menerimanya, dan kamu juga harus bisa mengerti bagaimana keinginan dia atau perspektif baru yang ada di dalam pikiran dia. Yang keenam, kamu pasti akan merasa 2 kali lipat lebih dewasa. Mungkin kamu di luar sana akan menemukan seorang cowok yang banyak bicara. Nah, tentunya itu akan sangat membuat kamu itu kesal, akan sangat membuat kamu itu nggak happy banget lah, kamu kesel banget lah intinya sama dia. Tetapi di sini perlu banget ketika kamu itu dekat dengan cowok yang memiliki karakter pendiam, biasanya ini akan lebih membuat karakter kamu itu lebih dewasa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada dasarnya seorang cowok yang memiliki karakter pendiam itu akan sedikit dalam ucapan, tetapi dia itu besar banget dalam tindakan. Kamu harus percaya bahwa dia itu sebenarnya memiliki pikiran yang sangat luas. Dia itu lebih bisa dewasa daripada kebanyakan cowok pada umumnya. Kamu harus bisa mengerti bagaimana sebenarnya karakter dia. Benar-benar di sini kamu itu harus paham. Benar-benar kamu itu harus bisa ngerti apa saja yang dikatakan dia. Sebenarnya walaupun dia itu gak banyak bicara, tetapi sekalinya dia bicara pasti kamu bisa menilai bahwa dia itu adalah sosok orang yang sangat dewasa. Nah, ketika kamu dekat dengan seseorang yang memiliki karakter seperti itu, pasti kedewasaan yang dimilikinya itu pasti akan menular terhadap diri kamu. Yang ketujuh, dia itu akan selalu menunjukkan cintanya dengan aksi. Nah, saya sudah mengatakan kan kalau seorang cowok yang memiliki karakter pendiam itu adalah cowok yang tidak bisa untuk mengekspresikan perasaannya. Dia itu bingung banget kalau dia itu mau mengekspresikan perasaannya. Sebenarnya dia itu cinta mati sama kamu, sebenarnya dia itu sayang banget sama kamu. Tapi dia itu cuma bingung aja gimana ya caranya mengungkapkannya supaya dia itu tahu. Nah,
Oleh karena itu dia itu akan, maka dari itu dia itu pasti tidak akan pernah mengungkapkan perasaan terhadap kamu itu lewat kata-kata. Misal contoh dia itu berkata aku sayang kamu, aku cinta kamu, dan lain sebagainya. Menurut dia hal itu cumalah hal yang tidak diperlukan. Hal itu dia bisa membuat ceweknya itu percaya bahwa dia itu benar-benar mencintainya. Nah, sebaliknya, seorang cowok yang pendiam ini akan lebih memperhatikan, akan lebih memperlihatkan rasa sayangnya, rasa cintanya itu lewat aksi. Jadi jangan heran kalau kamu itu tiba-tiba mendapatkan kejutan, tiba-tiba kamu mendapatkan coklat, mawar, bunga, atau lain sebagainya lah. Itu merupakan bentuk bagaimana dia itu mengungkapkan rasa cintanya terhadap kamu. Yang kedelapan adalah ketika dia itu bukan berarti marah. Kamu jangan takut ketika kamu itu tiba-tiba diam, pasangan kamu itu tiba-tiba gak mau berbicara atau gak mau mengatakan sesuatu hal terhadap kamu. Bukan berarti dia itu marah sama kamu. Biasanya kalau mungkin dia itu sedikit kesel atau dia itu sedikit kecewa sama kamu, memang dia itu akan lebih banyak diamnya. Karena dia ini tidak mau memperpanjang masalah. Dia ini tidak mau kalau kata-katanya nanti mungkin akan melukai kamu, atau bahkan dia ini tidak mau untuk memperpanjang masalah, sehingga dia itu akan lebih memilih untuk diam. Dia itu akan memilih untuk menenangkan dirinya sendiri. Dan kamu jangan khawatir ketika dia itu memang benar-benar marah berat sama kamu, atau dia itu benar-benar gak bisa mengontrol emosinya. Di sini dia itu akan mengatakan sejujurnya terhadap kamu. Dia itu akan lebih terbuka daripada cowok pada umumnya. Cowok pada umumnya biasanya kalau udah marah dia itu akan mengutarakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, atau mungkin sampai ringan tangan. Beda banget dengan cara penyampaian dari cowok yang memiliki karakter pendiam ini. Nah, jadi kamu itu jangan pernah khawatir dan jangan pernah mengira kalau dia itu diam berarti dia itu marah sama kamu. Yang kesembilan adalah mungkin di sini kamu itu juga merupakan seseorang yang mempunyai karakter pemalu. Nah, ketika kamu itu menyukai karakter dari cowok kamu tersebut, mungkin kamu menyukai ketika dia itu sedang gugup, dia itu sedang panik, dia itu tiba-tiba diam, atau bahkan dia itu sangat malu ketika ada sesuatu. Ketika kamu merasakan hal itu semua, berarti mungkin di sini kamu itu juga memiliki karakter sedikit pemalu, sedikit pendiam. Jadinya kamu juga bisa merasakan apa yang pasangan kamu rasakan. Nah, ketika kamu itu memiliki karakter yang sama, ini sebenarnya juga tidak terlalu baik, karena masa diam sama diam kan artinya jadi canggung. Tetapi kalau kamu itu memang pada dasarnya ingin memiliki cowok yang memiliki karakter pendiam, kamu harus bisa sedikit merubah diri kamu untuk menjadi cowok yang lebih terbuka. Yang ke-10, kamu akan menyukai teman-temannya. Kamu tidak perlu takut kalau kamu itu berpikiran bahwa nantinya kamu itu kurang seru untuk bermain sama teman-temannya. Kamu bisa melihat dari pasangan kamu, dia itu memiliki karakter yang pendiam, dia itu tidak bisa terbuka dengan teman-temannya. Tapi kenapa teman-temannya itu tetap bisa asik sama pasangan kamu? Berarti di sini teman-temannya itu bisa menoleransi apa saja yang ada di dalam diri pasangan kamu. Mungkin di sini pasangan kamu itu yang pendiam aja bisa ditoleransi, bisa tetap seru-seruan, bisa tetap asik ketika dia itu berteman, ketika dia itu bertemu, apalagi sama kamu. Pastinya dia itu juga akan bisa lebih seru sama kamu, bisa lebih bertoleransi sama kamu. Oleh karenanya kamu jangan sampai bingung nih kalau kamu nanti kurang seru sama teman-temannya. Oke guys, itulah keuntungan tak terduga ketika kamu itu berpacaran dengan cowok pemalu. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye bye.